Kutukan terlarang. Guntur penghancur dunia. Ini akibat gagal kendalikan kemampuanmu, setan yang terasing. Membunuh manusia macan tutul level 1. Hadiah berupa 10 poin pengalaman. Membunuh manusia macan tutul hanya memberikan 10 poin pengalaman. Lalu jika aku naik level ke level 2, aku harus bunuh 100 manusia macan tutul. Itu terlalu lambat. Lagi pula pakai keahlianku tak korbankan nyawaku. Jadi, Guntur penghancur dunia. Membunuh manusia lebah level 2. Manusia serigala level 3. Manusia iblis elang level 5. Hadiah 20, 30, 50 poin pengalaman. Skill baru karma api langit membara. Akhirnya aku berhasil menembus ke level 2. Nama Yilin. Kelas terlarang master kutukan. Level 2. Skill baru karma api langit membara. Karma api langit membara. Dengan mengorbankan poin kesehatan. Harap gunakan dengan hati-hati. Dalam hal itu, karma api langit membara. Kemampuan ini memang sangat ampuh. Setan level 10 ini, di depanku, tidak ada yang perlu ditakutkan. Luar biasa. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana mungkin ada yang sekuat itu? Fluktuasi elemen api. Mungkinkah? Pengaktif tipe api 3S kedua. Sudah muncul. Lin. Apakah itu kamu? Alam rahasia pemula sangat luas. Bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Sungguh kebetulan. Aku sudah memberitahumu sejak lama. Profesi Master Kutukan Terlarang sangat kuat, tetapi tidak cocok untuk bermain solo. Namun, sekarang, sekalipun kau memohon padaku itu, sia-sia. Mengganggu saya juga tidak akan berhasil. Saya menyarankan Anda, jangan ikuti aku lagi. Oke. Kanan, apakah kamu baru saja melihat? Apakah ada orang yang lewat? Orang itu sangat berkuasa. Sangat mungkin mereka memiliki api karma. Tak heran dia datang ke sini. Jadi begitulah adanya. Pria tampan itu barusan berjalan ke arah sana. Dengan cara itu, Lin, ayo kita pergi bersama. Dasar pengecut. Karma api langit membara. Murid, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Bolehkah saya bertanya, aku harus memanggilmu apa? Nama saya Ling Ye. Ling dari Fajar. Ye dari malam. Ling Ye. Murid, boleh saya tanya Anda berasal dari sekolah mana? Aku belum dengan benar. Terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Tidak perlu. The film was Monster-monster di depan translated terlalu kuat. and Ini bukan narrated tempat by yang M. seharusnya Anda injak. Juga, saya sarankan Anda mengenakan pakaian terlebih dahulu. Tuan Nayan. Ling Ye. Kamu menunggu. Saya juga akan berdiri dengan bangga di sisimu. 7 hari kemudian. Kalian berdua. Sekolah menengah pertama King Cheng AE menghasilkan 2-3 awakenet kali ini. Ini membuatku merasa sangat malu. Zutua, berhentilah pamer. Level seringkali lebih penting daripada profesi.
Jangan berpikir begitu. Peringkat alam rahasia. Tempat pertama adalah sekolah menengah atas pertama King Cheng Anda. Itu benar. Rekor tertinggi di alam rahasia cincang kami adalah level 11 yang ditetapkan oleh sebuah peringkat es yang terbangun. Jangan terlalu sombong. Saya percaya, murid saya akan menciptakan keajaiban tahun ini. Para kepala sekolah sungguh pertemuan yang meriah. Tuan Shuki juga ada di sini. Ya, putri saya juga ikut serta dalam uji coba ini. So Hikiansi. Aku datang untuk menemui Jude Niwuku. Baiklah. Ayah. Ayah, Anak perempuan kecil, kenapa kamu keluar begitu cepat? di dalam agak membosankan. Jadi aku keluar lebih dulu. Membosankan. Siswa Shuk, kamu di level berapa? Level 12. Bagus. Murid Shugi, kamu sudah lakukan pekerjaan dengan baik. Ngomong-ngomong kepala sekolah, saya ingin bertanya. Saat aku berada di alam rahasia, aku bertemu dengan seorang jenius elemen api bernama Ling Ye. Boleh saya tanya, dia berasal dari sekolah mana? Ling Yi. Sepertinya kami tidak memiliki siswa ini. Lalu kalian? Tidak, kami tidak punya. Kamu tidak. Sepertinya kami tidak memiliki siswa ini. Tak mungkin, bagaimana bisa kamu tak punya? Aku keluar sangat pagi. Aku tidak akan percaya agar aku tidak memergokimu keluar. Saat-saat itu tiba, aku akan tahu siapa The dirimu film was sebenarnya. translated Ling Ye. and narrated by M Media. Yehlin, kenapa harus kamu? Aku keluar saat waktunya sudah habis. Apakah ada masalah? Jangan bicara padaku. Jauhi aku. Aku membencimu. Mahasiswa Yelin, kamu di level berapa? Level 16. Tidak buruk. Tunggu. Berapa harganya? Level 16. Level 16. Bagus sekali Yelin. Kamu adalah milikku. Kebanggaan SMA King Chen nomor 1. Apakah kamu melihat itu? Lalu kenapa, kalau itu level 16? Jangan sampai kau lupa. Dia adalah seorang ahli kutukan terlarang. Jika dia mengabaikan hidupnya dan terus melancarkan kutukan terlarang, maka naik level dengan cepat bukanlah hal yang aneh. Pemuda, jika tebakanku benar, kepala sekolah musuh memintamu untuk masuk, untuk menaikkan level Anda dengan cepat. Benar. Menipumu. Menggunakan hidupmu untuk ditukar dengan kehormatannya. Dengan melancarkan kutukan terlarang secara sembrono, aku khawatir kau bahkan tak akan hidup melewati usia 20 tahun. Cuyan, Anda menggunakan kehidupan seorang siswa untuk menukar reputasi palsu ini. Itu terlalu tidak tahu malu. Tepat. Saya bilang Lin tua, jangan bicara omong kosong. Mahasiswa Yelin, apakah aku memaksamu? Tidak ada yang memaksa saya. Tindakan menaikkan level. Itu adalah pilihan saya sendiri. Tanpa memedulikan. Siswa Yelin tingkat 16. Di alam rahasia pemula, dia adalah siswa dengan tingkat prestasi tertinggi. Dia adalah nomor 1 yang tak terbantahkan. Ayah, siapa yang memberitahumu The film bahwa was dia harus menjadi translated nomor 1? and Ling Yi belum narrated muncul. by M. Tunggu Media. sampai Ling Yi keluar. Levelnya pasti tidak akan lebih rendah dari miliknya. Orang yang Anda puji setinggi-tingginya. Saya sangat tertarik untuk bertemu dengannya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Shu Qianxin. Saya adalah ayah dari Shu Qiu. Mahasiswa Yelin, di masa depan, jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda bisa menghubungi saya. Terima kasih Bapak Zhou. Jika tidak ada pilihan lain, aku pergi sekarang. Yilin, jangan lupa untuk berpartisipasi dalam ujian masuk universitas 3 hari lagi. Mengerti. Oke. Kerja bagus semuanya. Mengapa Ling Yi belum muncul juga? Pastilah ya Lin. Penampilannya memengaruhi suasana hatiku, menyebabkan Ling Yi pergi. Aku bahkan tidak tahu. Sialan ya Lin. Putriku tersayang. Mengapa aku belum melihatnya? Si jenius yang Anda sebutkan itu. Ayah, bahkan kamu pun tidak percaya padaku. Jadi, Anda meninggalkan alam rahasia pemula lebih awal, hanya untuk mengenalinya. Kemudian, pernahkah Anda mempertimbangkan kemungkinannya
Yi Helin itu. Apakah ini Ling Yi yang selama ini Anda cari? Ayah, tolong jangan menghina Ling Ye. Pria itu. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Ling Ye? Dia bahkan tidak layak untuk membawa sepatu Ling Ye. Terlebih lagi di dalam alam rahasia. Ketika dia menghadapi masalah, dia meninggalkanku sendirian dan melarikan diri. Kanan, kendali Ling Ye atas elemen api sangat tinggi. Jika Yerlin benar-benar Ling Ye kepada Su Niu, dengan senang hati akan melayaninya seperti seekor lembu atau kuda. Benarkah begitu? Mungkin. Putriku tersayang. Ayo kita mulai duluan. Ken Sen sudah tahu identitas saya. Dia pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Namun untungnya, ujian masuk universitas tinggal 3 hari lagi. Selama uji coba ujian masuk universitas, bahkan Ken Sen tidak mungkin bisa menyentuhku. Namun 3 hari ini, bagaimana saya bisa memastikan keselamatan saya? Brengsek. Balas dendam Ken Sen datang begitu cepat. Kakak laki-laki. Buka pintunya. Jadi itu dia. Kakak laki-laki. Kakak laki-laki. Kakak, akhirnya kau kembali. Kakak laki-laki. 20 juta yang Anda sebutkan tadi. Saya membicarakannya dengan ayah saya. 20 juta ini kita pasti punya. Namun, kamu harus datang ke keluarga Ji kami dan melindungi saya secara pribadi. Tak perlu berkata apa-apa lagi. Uang bukanlah masalah. Aku putuskan kamu bawahanku. Ayo kita pergi ke rumahmu sekarang juga. Karena kamu memanggilku kakak. Mulai sekarang saya harus secara pribadi melindungi Anda setiap hari. Tutup pintunya. Rumah Ji. Kakak laki-laki. Selamat datang di rumah bawahan Anda. Datang, izinkan saya mengajak Anda berkeliling. Selamat malam Tuan Yi. Kakak laki-laki, apakah kamu menyukainya? Sebutkan mana yang menarik perhatianmu. Malam ini aku akan memilikinya. Merawatmu di tempat tidur. Kemudian, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Hanya 3. Maksudku bukan ketiga orang ini. Kirim sisanya. Aku cuma bercanda. Cepat carikan aku kamar untuk tidur. Aku lelah. Aku akan segera mengaturnya. Ayo pergi. Selamat pagi Tuan Yi. Tuan Yi, Anda sudah bangun. Cuci muka Anda. Izinkan saya menyikat gigimu. Tuan Yi, bagaimana kalau kita minum air dulu? Cuci tangan Anda. Ada apa Tuan Yi? Apakah kamu mengalami mimpi buruk? Bukan apa-apa. Aku akan melakukannya sendiri. Tuan Yi. Tuan Yi. Selamat pagi Tuan Yi. Bos, silakan duduk. Tuan Yi, tolong makan sup. Tidak perlu. Aku akan melakukannya sendiri. Bos, kenapa kamu tidak makan? Kamu mau makan apa? Aku akan menyuruh mereka membuatnya. Bukan itu. Hidangan-hidangan ini cukup enak. Aku hanya penasaran saja. Mengapa seseorang makan seperti ini? Kamu akan terbiasa pada akhirnya.
Kakak laki-laki, tunggu sebentar. Ganti pakaian ini. Ayo kita pergi bersama untuk menghadiri lelang malam ini di Qingchen. Semua orang penting akan hadir di sana. Nanti saatnya aku akan akui secara terbuka, kamu adalah kakakku Jilingyo. Kalau ketemu hal serupa lagi nanti, kamu Yilin, mungkinkah kamu cuma diam dan tak lakukan apa-apa? Perjamuan. Aku tidak akan pergi. Rumahmu cukup bagus. Sebaiknya kita tetap di rumah saja hari ini. Kakak laki-laki, Saya mau ke kamar mandi. Anda. Tuani, aku akan melepas celanamu untukmu. The Kakak film was laki-laki, translated kenapa kamu and kembali? narrated by M Media. Sudahlah, menurut saya, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Sangat penting untuk menghadiri jamuan makan ini. Bagus sekali kakak. Kakak laki-laki, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini ayahku. Halo Pamanji. Anda pasti Yilin. Aku sering mendengar Lingyu menyebut namamu. Mama. Seorang pahlawan muncul dari kalangan pemuda. Paman kau terlalu memujiku. Lelang malam ini memiliki cukup banyak barang bagus, termasuk peralatan dan keterampilan, dibutuhkan oleh mereka yang telah terbangun. Kita lihat saja. Jika ada sesuatu yang kamu sukai. Apakah ada hal-hal seperti ini juga? Tepat. Setiap tahun, sebelum ujian masuk universitas di Qingchen, sebuah jamuan lelang diadakan. Namun orang awam tidak mengetahui hal ini. Tidak heran jika orang biasa, setelah melewati kesulitan yang luar biasa, menjadi tercerahkan melalui pencerahan, namun tetap tidak bisa bersaing dengan kalian para kapitalis. Karena itu memang demikian adanya. Lalu aku mungkin akan menipu Wall keluarga Ji. Baiklah, mari kita masuk ke dalam dulu. Oke. Jangan khawatir kakak, ayahku setuju. Halo Paman. Duduk. Barang pertama yang dilelang adalah gulir tingkat api. Keterampilan elemen api cocok untuk kelas tipe penyihir. Tidak buruk, harga awalnya 500.000 yuan. Setiap penawaran, jumlahnya tak boleh kurang dari 10.000 yuan. 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, 3 juta, 3 juta pergi sekaligus. 3 juta 2 kali lipat. 3 juta menjadi 3 kali lipat. Selamat Bapak Judge. Terima kasih Ayah. Berikutnya adalah item kedua. 1 juta, 1,5 juta, 2 juta. Ini adalah hari ini. Barang lelang ke-51. Ini juga milik kita. Peralatan pertama yang akan dilelang. Cincin Rui Naga Kekaisaran. Peralatan kelas langka. Atribut roh meningkat sebesar 30%. Harga mulai 8 juta. Jilingyo. 10 juta, 12 juta, 15 juta, 18 juta, 18 juta. Lupakan. 18 juta pergi sekaligus. 18 juta naik 2 kali lipat. Selamat kepada grup J. 20 juta. The Brengsek. film was translated and narrated by M Media. Tuan Kensen, menurut saya, di antara kita pasti ada kesalahpahaman. Ketua Ji, apa yang membuatmu mengatakan itu? Ini kan lelang. Penawar tertinggi akan menang. Mungkinkah itu? Saya Kensen tidak layak disukai. Cincin Rui Naga Kekaisaran itu. Jadi dia adalah Kensen. Pengendali sebenarnya dari pasar gelap. Grup Ji kami. Mungkin kita. Apakah Anda tersinggung dengan cara tertentu? Tolong jelaskan kepada saya. Apakah Anda perlu memperjelasnya? Kau telah membunuh bangsaku. Dan kamu masih harap aku jelaskan padamu. Aku benar-benar mengagumi keberanianmu sekarang. Deklarasi perang Anda. Saya menerima. Saya jamin.
bahwa kamu akan hancur total. Karena Bapak Kansen tolak beri klarifikasi pada kami, lalu kita akan melanjutkan sesuai dengan, mari kita ikuti aturan rumah lelang. 30 juta. 30 juta. Brengsek. Ini Kansen, pasti sudah kehilangan akal sehatnya. Mengklaim bahwa saya membunuh anak buahnya. Keluar gaji. Paman Ji, kita harus melihat melampaui permukaan untuk melihat esensinya. Ini Kansen, selalu ingin pindah dari bawah tanah untuk menjadi pengusaha yang sah. Namun pasar di King Chen sudah jenuh. Tidak ada tempat baginya untuk memantapkan dirinya. Jika dia memperolehnya secara langsung, perusahaan Ji, dia akan segera memiliki sebuah perusahaan besar. Maksudmu? Ini hanyalah upaya yang dilakukannya untuk bertindak melawanmu. Hanya sebuah alasan mengenai apakah ada yang tewas atau tidak. Bukankah itu terserah dia untuk memutuskan? Terima kasih Yilin. Seandainya bukan karena pengingatmu, aku benar-benar tak pernah pertimbangkan kemungkinan ini. Ini benar-benar sebuah kasus. Para pemain tampak bingung, penonton lihat jelas. Bukan apa-apa paman, Ling Yu dan aku, kita adalah saudara yang baik, dan engkau adalah ayahnya. Aku mentraktirmu, tentu saja suka. Aku akan memperlakukan ayahku sendiri seperti itu. Ini, Yilin, saya lihat Anda juga seorang anak dengan nasib yang sulit. Jika Anda tidak keberatan, mulai sekarang, ayo datang dan tinggal selamanya dengan keluarga Ji kami. Datang. Baiklah. Di sini. Coba lihat apakah kamu menyukainya. Paman Ji, yakinlah, sekalipun aku harus menggendongnya, saya harus mendapatkan Jiling Yu ke institusi akademik ternama. Kita keluarga tak perlu formalitas. Apalagi yang menarik perhatian Anda? Katakan saja padaku. Sepertinya di belakang Yilin. Memang benar grup Ji yang berada di balik semua ini. Astaga. Apa semua ini? Kakak laki-laki, lihat betapa bagusnya pedang ini. Lihat. Ini adalah pedang harta karun kelas langka. Ling Yu, ayah, kamu dan Yilin pulang duluan. Aku masih punya urusan di perusahaan. Baiklah kalau begitu. Ayo pergi. Ini semua harta karun yang luar biasa. Aku penasaran mengapa keluarga Ji, nilai-nilai yang Lin, orang pengecut ini, sebanyak itu, dan menghabiskan begitu banyak uang, membeli peralatan untuknya. Halo. Oke, saya mengerti. Ju Qinyu, Ling Yi yang selama ini kamu cari, ada berita. Namun, ini adalah kabar buruk. Apa? Ada kabar tentang Ling Yi. Ini adalah berita dari Biro Investigasi. Sebuah hotel di Qingcheng. Terjadi insiden pembunuhan. Puluhan orang meninggal. Inspeksi lokasi mengungkapkan, api karma residual. Curiga karena Ling Yi itu. Karena itu, Biro Investigasi, semoga kamu bisa pergi ke sana, bekerja sama dengan penyelidikan. Ling Yi. Pembunuhan. Mengapa? Mustahil, Ling Ye tidak mungkin melakukan pembunuhan. Seandainya dia seorang pembunuh, dia tidak akan menyelamatkan saya saat itu. Yan Wei, ikut aku ke lokasi kejadian biar kita lihat jelas. Oke. Periksa dengan saksama, jangan lewatkan petunjuk atau jejak apapun. Ya. Petugas SWAT. Memang ada jejaknya di sini. Api karma telah membakar. Nona Shu, Nona Liu, saya minta maaf telah membawa Anda. Tiba di lokasi kejadian, sangat terlambat. Anda menyebutkannya sebelumnya. Anda bertemu seseorang bernama Ling Ye, bahwa di alam rahasia pemula, yang mahir menggunakan api karma, membunuh iblis level 8, benarkah begitu? Ya, Lalu bisakah kamu menemukannya?
Aku juga mencarinya. Tapi ngomong-ngomong ini aneh. Seolah-olah dia lenyap tanpa jejak. Cari-cari tak ketemu. Baiklah, jadi ganti ke pertanyaan lain. Apakah kamu mengenal Yilin? Ya, saya bersedia. Orang yang takut mati dan kehilangan. Berdasarkan hasil investigasi kami sekarang sangat curiga bahwa Yilin dan Ling Yi adalah orang yang sama. Yehlin adalah Ling Ye. Petugas Huang, tolong berhenti bercanda denganku. Yehlin itu lari tepat di depanku. Bagaimana mungkin dia adalah Ling Ye? Lagi pula dia tidak tahu cara menggunakan Karma Fire. Bagaimana mungkin itu dia? Bagaimana mungkin itu terjadi? Apa kamu yakin? 100% yakin. Nona Shuk, terima kasih atas kerjasama Anda. Bisakah Anda memberikan petunjuk lain? Tidak, saya tidak bisa. The film was translated and narrated Baiklah, by M. kemudian Media. Anda boleh pergi. Oke. Yan Wei, ayo cepat. Aku merasa seperti aku akan segera temukan Ling He. Tunggu, tidak. Kenapa kamu baru saja di biro investigasi? Tidak mengatakan apa-apa. Dia membunuh puluhan orang. Ling Ye pasti punya alasan-alasannya sendiri. Aku harus menemukannya terlebih dahulu dan tanyakan padanya dengan jelas. Jangan khawatir, jika dia benar-benar seorang berdarah dingin, pembunuh kejam, aku tidak akan membelanya. Ju Qinyu, kamu benar-benar terobsesi dengan cinta. Kamu bahkan belum berpacaran dengannya, dan kamu sudah memperhatikannya. Bagaimana mungkin aku terobsesi dengan cinta? Baiklah, jadi bagaimana kamu akan menemukannya? Perhatikan aku. Saya sangat sensitif terhadap elemen api. Meskipun beberapa hari telah berlalu, saya masih bisa mendeteksi jejak yang ditinggalkan oleh api karma. Ayo arahnya ke sana. Oke. Aura api karma lenyap tepat di dalam rumah ini. Sepertinya ini adalah rumah Ling Ye. Ling Ye, apakah kamu di rumah? Aku sudah di dalam sekarang. Jika Ling Ye tumbuh besar di lingkungan seperti ini, tak heran jika dia membawa semacam sikap acuh tak acuh yang buat orang tetap ribuan mil jauh. Tumbuh dewasa di lingkungan seperti itu, dia pasti telah banyak menderita. Namun meskipun demikian, dia tumbuh di lingkungan seperti itu. Ketika saya menghadapi kesulitan, dia masih tanpa ragu menyelamatkan saya. Meskipun dia hidup dalam kegelapan, hatinya masih merindukan cahaya. Ketua Ji, di luar sana penuh dengan para yang terbangun. Awalnya, mereka berniat menyelinap masuk, tetapi setelah ditemukan, mereka semua langsung menyerbu masuk. Kita tidak bisa menahan mereka. Ketua Ji, tolong ikut bersama kami segera. Kensan ini benar-benar berani. Dia benar-benar berani membawa orang-orang dan menyerbu rumahku. Apakah dia tidak takut bahwa semua orang di Qingchen akan berbalik melawannya? Ini benar-benar melanggar hukum. Ketua Ji, ayo cepat berangkat. Jika kita tidak pergi sekarang akan terlambat. Kamu duluan. Xiaoli. Menggunakan senjata melawan sang terbangun. Kamu ini idiot macam apa? Berhenti menentangku, Kensen. Saya tidak terlalu menonjolkan diri. Aku tidak mati. Saudara Sen, tidak ada apapun yang ditemukan di ruangan itu. Jejak Jilin Yu dan Yilin. Putramu tersayang, kabur duluan bersama The film Yilin was itu. translated
narrated Selamat. by M Media. Kamu berkesempatan untuk hidup lebih lama lagi. Bawa mereka pergi. Aku memberitahumu, kamu tidak tahu apa-apa. Betapa luar biasanya metode saya. Itu terbuka dengan suara keras. Pergi. Apa yang salah? Anda. Persiapkan diri Anda secara mental. Apa yang kau bicarakan, kakak? Cepat. Kakak laki-laki. Apakah kita salah belok? Ini tidak terlihat seperti rumahku. Apakah aku sedang bermimpi? Ayah, di mana kau? Jiling Yu. Jika kamu ingin menyelamatkan ayahmu, lalu bawa Yilin dan temui aku di pasar gelap bawah tanah. Setiap 6 jam. Aku akan memotong sepotong daging dari ayahmu. Cancel. Aku akan membunuhmu. Jiling Yu. Lolos. Jangan hentikan aku. Kembali. Jiling Yu. Paman Ji belum meninggal. Itu karena kamu belum tertangkap. Bahkan jika kamu tertangkap, kalian berdua ayah dan anak, kita harus mati bersama sekarang juga. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Jiling Yu. Dengarkan aku. Carilah tempat yang aman untuk bersembunyi. Pastikan Anda tidak ditemukan. Adapun Paman Ji, serahkan padaku. Serahkan padamu. Bukankah kamu bilang begitu? Dulunya kakak laki-laki. Kakak laki-laki selamanya. Paman Ji sedang dalam masalah sekarang. Aku tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Kakak laki-laki. Jangan khawatir. Aku pasti akan mengajak Paman Ji kembali. Adapun Ken Seng, saya akan memberitahukannya. Seorang Jin Soushi yang tak takut mati. Bisa jadi. Jalan pasar gelap. The film was translated and narrated by M Media. Kemalasan. Kerakusan. Iri. Saya sudah mengatakan, siswa SME ini sama sekali tidak diperlukan. Kami bertiga bersama-sama. Kemarahan harus membiarkan kita melakukannya. Fisik yang bagus. Andai saja itu milikku. Betapa hebatnya itu. Setelah aku makan sampai kenyang, lalu kita bertarung. Menarik. Sepertinya kalian sedikit berada pada level yang sama sebagai Pei Sihu, orang yang kubunuh sebelumnya. Si sampah tak berguna itu si seraka. Jika dia meninggal ya dia meninggal. Omong-omong. Izinkan saya memperkenalkan diri. Aku adalah Kemalasan. 2 orang di sebelahku. Apakah kerakusan? Yang itu adalah iri. Saya dengar, Ken Seng memiliki 7 kepala aula di bawah kepemimpinannya. Kekuatan masing-masing ketua aula di antara mereka. Semuanya melampaui sang terbangun sebanyak 20 level. Hari ini, saya bertemu 3 orang sekaligus. Itu menghemat banyak waktu saya. Iri. Naiki dan lumpuhkan anggota tubuhnya. Aku ingin dia hidup.
Ada yang aneh dengan anak ini. Jangan menahan diri. Memukulinya sampai hampir mati. Bawa dia kembali. Aneh, penampilan orang ini. Mengapa ini terlihat sangat mirip iblis-iblis yang ditemui itu di alam rahasia pemula? Kerakusan. Turun dan gabung mereka di The pemakaman. film was translated and narrated by M Media. Permainan yang membosankan telah berakhir. Cepat beritahu saya di mana Ken-sen berada. Aku. Tidak perlu bertanya. Ini mustahil bagi siapapun di sini untuk mengkhianati Bos Ken-sen. Kemarahan. Tidak masalah. Jika aku membunuhmu, saya akan tahu jawabannya. Kamu berada di level 16, mengalahkan 3 kepala aula. Aku takut. Kamu menggunakan hidupmu sendiri sebagai harga. Dengan putus asa melepaskan kutukan terlarang. Tapi sungguh disayangkan. Ini pasti batasmu sekarang. Lihatlah dirimu sendiri. Aku bahkan tidak perlu mengangkat jari pun. Kamu sendiri akan runtuhkan. Apakah Anda membicarakan hal-hal ini? Saya mohon maaf. Tunggu aku sebentar. Bagaimana bisa kamu belum mati juga? Singkirkan kapakmu, dan aku akan memberitahumu. Tidak perlu. Kamu tidak perlu mengatakannya lagi, jawaban ini. Aku akan mencarinya sendiri. Kutukan terlarang. Guntur penghancur dunia. Peralatan yang Anda miliki itu sangat langka. Itu benar. Ini adalah peralatan level 7, jadi tidak peduli bagaimana caramu menyerangku. Hal terburuk yang akan terjadi adalah aku akan sedikit berantakan, tapi aku tidak akan terluka. Baiklah. Kemudian coba gerakan saya ini. Kutukan terlarang. Geng metal abadi. Tombakku ini ditempa dengan mengorbankan semua unsur logam di dalam tubuhku. Aku penasaran, jika peralatan Anda termasuk kategori rare, mampu menahan satu tusukan tombak ini. Apakah kamu gila? Apakah kamu menyia-nyiakan hidupmu? Kamu menebak. Sekarang kamu bisa memberitahuku, di mana bos Anda Ken-sen beradakan. Bos saya berada di pasar gelap. Meskipun kau mengalahkanku, Anda juga sudah kelelahan, esensi dirimu sendiri. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Bukankah kamu selalu ingin tahu, mengapa saya sama sekali tidak terluka? The film was Akan saya translated ceritakan sekarang. and narrated by M Media. Sebenarnya, aku memiliki tubuh abadi. Raksasa? Kakak laki-laki. Berlari. Klub Ken-sen. Siapa? "99 lapisan kekuatanku, satu serangan, hanya berhasil melumpuhkan salah satu lenganmu." Yilin. Membunuh keserakahan. Siswa SME. Di manakah keempat master aula itu? Mereka semua telah turun. Jangan khawatir, aku akan segera mengirimmu turun juga, untuk bergabung dengan mereka. Hanya denganmu? Hanya level 16. Penguasa kutukan terlarang. Apakah kau mencoba membunuhku? Hanya mengandalkan bocah nakal itu. Kamu tidak layak. Kutukan terlarang. Guntur penghancur dunia. Anda, bagaimana mungkin kamu belum meninggal?
Jangan khawatir, saya akan segera mengirimkannya kepada Anda untuk bersatu kembali dengan bawahan Anda. Beritahu saya. Di mana Paman Ji? Bajingan tua itu. Dia masih hidup. Aku mengurungnya di dalam. Sal di luar. Untunglah kamu tahu apa yang baik untukmu. Terima kasih. Bebaskan dia. Kalau tidak aku akan membunuh. Orang ini bermargaji. Jangan gelisah. The film was translated and Bagaimana dengan narrated ini? by Anda M. membebaskan Paman Ji. Saya membebaskan Ken Seng. Apakah kita akan melakukan pertukaran sandera? Tidak, kekuatanmu lebih besar daripada kekuatanku. Jika aku membebaskannya, kau akan membunuhku seketika. Kecuali, kamu biarkan bawahan saudara Sen datang jemput dia. Kemudian aku akan membebaskannya. Bagaimana jika saya melakukan ini? Yilin. Di mana Yilin? Kamu benar-benar melakukan ini untukku. Lihat. Tendons di kedua kaki saya sekarang putus. Sekarang kamu seharusnya sudah lega kan? Tian. Jangan dengarkan dia. Cepat pergi. Baiklah, kami melakukan pertukaran sandera. Saudara Sen, jangan takut. Saya di sini. Di mana Yilin? Apakah kamu baik-baik saja? Cepat pergi. Bagaimana kamu masih bisa berdiri? Semua itu saya kerjakan. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku mohon padamu. Saudara Sen. Saudara Sen. Yilin, kau membunuhku. Aku membunuh Ken Seng. Karena dia menculik Paman Ji. Itulah mengapa aku menjadi musuhnya. Adapun kamu, aku tidak punya alasan untuk membunuhmu. Paman Ji, aku datang terlambat. Aku membiarkanmu menderita. Saya baik-baik saja. Di mana Yilin? Fakta kamu bisa datang sini selamatkan aku. Saya sudah sangat bersyukur. Anda, bagaimana caramu masuk ke sini? Masalah ini. Paman Ji, beginilah keadaannya. Saya memiliki teman yang sangat berpengaruh. Dia membawaku masuk. Seorang teman. Paman, identitas teman saya ini tidak nyaman untuk diungkapkan kepada Anda. Baiklah, Paman Ji, ayo kita cepat pergi. ayo pergi. Yilin, aku pasti akan membunuhmu. Aku pasti akan balas dendam atas kematian saudara Sen. Di mana Yilin? Kamu terlalu berhati lembut tadi. Tian itu. Jika dia keluar dan mengumpulkan bawahan Cancer, kalau begitu kamu akan mendapat masalah. Lalu apa yang harus saya lakukan, Paman Ji? Jangan khawatir soal ini. Penanganan pasca kejadian di pasar gelap, serahkan padaku. Saya akan membantu Anda mengatasinya. Tapi ingatlah ini mulai sekarang. Jika kamu bertemu musuh lagi, kamu tidak boleh pernah berhati lembut. Yelin akan selalu mengingat ajaran Paman dengan tegur. Paman, bawahan Ken Seng sedang mengejar kita. Paman Ji, Anda benar. Aku tidak pernah bermaksud demikian untuk membiarkan wanita itu pergi. Karena semua orang yang tahu rahasiaku harus mati malam ini. Termasuk kamu. Tidak ada yang akan percaya bahwa seorang siswa SMA tingkat 16 mampu mengalahkan Ken Seng seorang diri. Api karma di sini dapat membuktikan semua bukti dengan sempurna, menunjuk pada sesuatu yang tidak ada. Ling Ying. Paman Ji, hanya jika kamu mati, apakah rahasiaku akan sempurna? Yelin, apa yang sedang kamu lakukan? Paman Ji, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Terima kasih. Di manakah bawahan Ken Seng? Ini, apa yang sedang terjadi? Paman, bawahan Ken Seng dibunuh oleh Ling Ying. Seseorang bernama. Dan dia juga menyulut api, membakar habis seluruh pasar gelap.
Ayo cepat pergi. Di mana personel biro investigasi? Mereka pasti akan segera tiba. Kita harus segera kembali dan melakukan beberapa persiapan. Baiklah. Terlepas dari apapun tujuan ayah dan anak keluarga Ji tersebut dalam mendekati saya, lagi pula dia sudah banyak membantu saya. The film was Untuk saat ini translated aku and akan mengampuni narrated nyawanya. by M Media. Yehlin, apa yang kamu lakukan di sini? Jika aku memberitahumu, Tuan Xiaoqi menerima saya sebagai muridnya, percaya atau tidak? Kamu berbohong. Mengapa ayahku mau menerima orang sepertimu, seorang pengecut yang takut mati sebagai seorang murid? Aku lihat kau bukan hanya seorang pengecut, tetapi juga penuh dengan kebohongan. Bagus, apapun yang kamu katakan itu berlaku. Kalau begitu kamu langsung sekarang juga keluar dari rumahku. Saat ini juga. Aku khawatir kata-katamu tak diperhitungkan di sini. Tetapi jika Tuan Xiaoqi mengatakan demikian, saya akan segera pergi. Apakah menurutmu ayahku akan lebih menyukai orang luar seperti Anda? Ayah? Keluarlah dengan cepat. Ada apa putri kecilku? Ayah? Kenapa kamu langsung ngamuk sampai rumah? Ayah? Siapakah orang ini? Mengapa kamu masih mempertahankan pria seperti ini di rumah kami? Cepat usir dia. Yelin tidak berbohong padamu. Ayahmu dan dia memang benar-benar guru dan murid sekarang. Apakah kamu demam? Apakah kamu sudah kehilangan akal sehat? Mengapa kamu menerima orang seperti ini sebagai murid? Untuk apa? Mengesampingkan dulu karakternya untuk saat ini. Mari kita bicara tentang kemampuan bawaannya. Dia adalah seorang ahli kutukan terlarang. Apa yang bisa kamu ajarkan padanya? Dia tidak akan hidup melewati usia 25 tahun. Dia bahkan mungkin meninggal sebelum kamu. Apa yang kamu lihat dalam dirinya? Jangan bicara terlalu kasar. Yilin sebenarnya tidak seburuk itu, seperti yang Anda bayangkan. Dan dia sebenarnya adalah orang yang selalu kamu sangat ingin mencari. Ling Ye, Yilin dan Ling Ye adalah orang yang sama. Bagus sekali. Aku tidak menyangka kamu bukan hanya seorang pengecut. Kenapa kamu langsung ngamuk sampai rumah? Tidak. Kamu sungguh luar biasa. Kau bahkan berhasil menipu ayahku. Aku tidak peduli ayah. Jika dia ada di rumah ini, maka aku tidak akan ada di sini. Jika ada aku, maka dia tidak akan ada. Kamu tunggu saja. Saya pasti akan menemukan buktinya untuk menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Guru, haruskah aku mengikutinya dan melindunginya? Tidak perlu. Di Qingchen, tak seorang pun berani menyentuh Putri Shu Qianxin. Yilin, jangan diambil hati. Shu Qiyu anak ini agak keras kepala, tetapi sifatnya tidak buruk. Aku mengenal guru. Hari ini, biarkan Guo Qi mengantarmu ke sekolah. Guoqin, orang ini adalah perempuan. Tidak heran mereka mengatakan dia adalah agen rahasia. Guru, kamu tidak jadi pergi. Aku tidak akan pergi. Zhu Jinyu sekarang. Dia pasti masih merajuk padaku. Melihatku akan membuatnya tidak senang. Dan malah memengaruhi performanya dalam ujian masuk perguruan tinggi. Guru, pernyataan itu salah. Perempuan dari spesies ini, saat dia marah kamu perlu membujuknya. Itu mungkin tak beri banyak pengaruh. Tetapi jika kamu tidak membujuknya, dia pasti akan lebih marah. Kemudian berdasarkan pendapat Anda, Tuan Anda harus muncul. Tetapi Anda tidak bisa datang terlalu awal. Pasti saat dia merasa bahwa kamu pasti tidak akan datang, keputusasaan di hatinya, dan kekecewaan tiba-tiba muncul. Dan segera ambil kendali. itu tampaknya masuk akal. Pertama, ciptakan kesenjangan dalam ekspektasi. Lalu memberikan rasa kepuasan yang lebih kuat. Pemuda itu mudah diajari. Anda, Saya mengerti, saya mengerti. Ini seperti The film 9 was dangkal 1 dalam. translated Buat and pihak lain narrated tidak bisa by memahaminya. M-Media. Kapan kamu akan menyelam lebih dalam? Kalian berdua cepatlah pergi. ya guru. Mengapa kamu berdiri di sana dengan wajah tercengang? Cepat naik. Naik-naik kemana? Bukankah guru bertanya padaku untuk mengantarmu ke sekolah? Guru mengucapkan kata itu. Artinya pengawalkan. Kita bisa langsung berkendara ke sana. Waktu istirahat. Bagaimana mungkin sebuah mobil bisa secepat saya? Sekolah menengah pertama Qingchen. Selamat datang di ujian masuk universitas. Yilin,
Semoga sukses dengan ujian masuk universitas. Kakak laki-laki, saya dengar bahwa Tuan Shuki telah menerima kamu sebagai muridnya. Apakah itu benar atau salah? Memang benar. Aku sudah tahu itu. Bagaimana bisa Kensen pun tereliminasi? Jadi Tuan Shuki mengambil langkah. Kanan, hal yang kujanjikan padamu, aku pasti akan melakukannya. Setelah kita meninggalkan kota nanti, ikuti saja aku. Kakak laki-laki, aku akan mendengarkan semua yang kau katakan. Jiling Yu. Anda tuan yang terhormat. Dari grup G. Bagaimana bisa seleramu seburuk itu untuk menganggap seseorang seperti dia sebagai kakak laki-lakimu? Shuchiyu, kamu boleh menghinaku. Tapi mengapa kamu menghina ayahmu sendiri? Ayahmu telah menerima kakak laki-laki saya sebagai muridnya. Jika Anda mengatakannya seperti itu, bukankah selera ayahmu bahkan lebih buruk? Ayahku hanyalah tertipu oleh bajingan ini. Buta sesaat. Yehlin dia tidak lebih dari sekadar penipu yang mencari ketenaran dengan menipu publik. Kawan itu saja. Aku. Shuchiyu, Anda harus memberikan bukti atas apa yang Anda katakan. Saya akan menemukan buktinya. Saat-saat itu tiba, aku akan melakukannya di depan semua orang. Tunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Aku membenci wanita ini. Bagaimana mungkin aku pernah? Apakah kau menganggapnya sebagai cahaya bulan putihku? Untungnya kakak laki-laki kamu, dengan sambaran petir saat itu, membuatku terbangun. Yang ini. Apakah itu bulan terang? Kurasa kau hanya tergila-gila pada kecantikannya, dan karena kamu tidak ingin cintanya berubah menjadi kebencian kan? Kakak laki-laki, kelas akan segera dimulai. Ayo pergi. Kenapa terburu-buru? Shuchiyu. Shuchiyu. Apakah kamu sedang mencari ayahmu? Siapa yang mencarimu? Datanglah, jika kamu mau jangan datang, jika kamu tidak mau. Putriku tersayang sedang mengikuti ujian masuk universitas. Bagaimana mungkin aku sebagai ayahnya? Mungkin tidak datang. Kamu harus melakukan yang terbaik. Pergilah, dan ganggu muridmu yang berharga itu. Masih marah? Kamu benar-benar salah paham tentang Yilin. Saya sama sekali tidak salah paham padanya, karena kamu sangat mempercayainya. Kenapa kamu tidak bertaruh denganku? Jika dalam peringkat ujian masuk universitas ini, saya memiliki peringkat lebih tinggi darinya. Anda harus memutuskan hubungan dengannya, dan mengusirnya. Ayah menerima taruhanmu. Dan bagaimana jika kamu kalah? Jika saya kalah, kalau begitu aku tak akan ikut campur lagi dengan kalian berdua. Lupakan soal menjadi murid. Bahkan jika kamu menikah dengannya, saya tidak akan ikut campur. Dasar anak kecil, beraninya kau berbicara seperti itu The film kepada was ayahmu. translated Saya tidak and peduli. narrated Pokoknya sudah by M diputuskan. Media. Tunggu saja. Aku tidak akan kalah darinya. Shuchiyu, apakah kamu menyadarinya bahwa orang yang Anda hadapi, monster jenis apa itu? Teman-teman mahasiswa, aturan untuk ujian masuk universitas percobaan tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Pintu masuk ke ruang sidang terletak tepat di luar kota. Kalian semua harus dalam waktu terbatas Wang Sengguang. melewati hutan iblis ini dan sampai di pintu masuk. Kalau tidak, kamu dianggap kehilangan kualifikasi. Namun, untukmu ini juga merupakan sebuah kesempatan. Kamu bisa meningkatkan levelmu dengan mengalahkan monster untuk meningkatkan level Anda. Turujun. Pada saat yang sama ingatlah, bertindak sesuai kemampuan Anda. Ya, Ya, berbaris dan bubar dengan tertib. Ya, ya. Ingat untuk mengikuti saya nanti. baiklah kakak. Tuan-tuan silakan tebak. Tahun ini berapa banyak orang dari King Cheng kita akan mampu masuk ke Akademi Dacia? Tahun lalu ada 3. Tahun ini menurutku seharusnya ada 4. Mengesampingkan yang lain, bajingan bermarga Gao itu. Kedua mahasiswa profesional peringkat 2S itu, selama mereka tidak pergi terlalu jauh memasuki Akademi Dacia, itu sudah pasti. Hutan iblis. Profesi Battle Match level 14.
berlangsung. Kamu yang menangani bagian akhirnya. Kakak laki-laki yang akan datang. Profesi Master Kutukan Terlarang level 18. Profesi Pendekar Pedang level 15. Menakjubkan. Bagus. Saya Wang Zhengguang dari Sekolah Menengah Eksperimental, dan Luo Jun dari Suyukai Lamamu. Saya kira mereka semua punya kesempatan. Profesi Hong Kuang Duo tingkat 3S level 13. Bagus. Tujuan Luo Jun bukan hanya Akademi Dacia, tetapi juara cincang. Tombak Naga Bayangan peringkat 3S level 14. Hutan iblis. Tidak buruk. Kakak kamu luar biasa. Aku tak pernah bermimpi aku bisa naik level hingga level 15. Masalah spell. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Hanya 2 level yang dinaikkan. Saya masih tertinggal 2 level dari Yelin. Namun, mungkin bukan hal yang mustahil untuk mengimbangi melalui keterampilan dan kemampuan. Setiap orang, selamat datang untuk berpartisipasi dalam ujian percobaan masuk Universitas Qincheng ini. Lin Yuan. Saya Ketua Pemeriksa Lin Yuan. Percobaan ini dibagi menjadi penilaian kemampuan komprehensif dan pertempuran arena 2 bagian. Penilaian kemampuan komprehensif memiliki total 10 tahapan. Setiap tahapan bernilai maksimal 10 poin, total 100 poin. Hanya kandidat yang skor totalnya melebihi 85 poin berhak untuk berpartisipasi dalam pertempuran arena. Masing-masing dari kalian memilih gerbang cahaya dan memasuki ruang penilaian untuk mengikuti penilaian. Ayo pergi. Mari kita lewat sini. Kepala Pemeriksa Lin, saya mohon maaf karena terlambat. Guru Su Anda terlalu sopan. Kamu datang tepat pada waktunya. Su Chengbi. Yilin. Kutukan terlarang tingkat Master 18. Harap tunggu. Sayang sekali dia adalah seorang ahli kutukan terlarang. Dia naik level sangat tinggi, pasti, dengan mengorbankan daya hidupnya secara berlebihan. Aku khawatir dia tak akan hidup lewat usia 23 tahun. Kemudian untuk penilaian level pada tahap ini, bagaimana seharusnya kita memberi skor? Berikan skor seperti biasa. Dia sudah level 18. Tidak masuk akal jika tidak memberinya nilai sempurna. Bagus. Kandidat Yilin, penilaian kemampuan komprehensif tahap 1, nilai sempurna. Melanjutkan ke tahap 2. Setan level 22. Dia bisa membunuhnya dalam satu serangan. Kekuatan Yilin cukup menakutkan. Ini Yilin, berhasil melewati tahap 10 dengan nilai sempurna lagi. Apakah Anda akademi tertinggi? Masih belum mempertimbangkan untuk menerimanya? Menurut pendapat saya, Zhu Qimiu, Wang Zhengguang, Luo Jun dan mereka bertiga, dan bahkan Ji Lingyu itu, mereka semua lebih berkualitas untuk masuk akademi tertinggi daripada Yilin. Kekuatan Yilin saat ini pada akhirnya tidak lebih dari hanya sesaat. Melatihnya hanya akan membuang-buang sumber daya. The film was translated and narrated by M Media. Kakak laki-laki,
Seandainya kau tidak membantuku menaikkan level, aku tak akan pernah dapat 96 poin seumur hidup. Mereka yang dapat skor di bawah 85 poin, mungkin pergi. Aku pergi. Pemeriksa, mengapa meskipun kita berdua mencetak 100 poin, saya berada di peringkat kedua dan Yelin berada di peringkat pertama? Tahap terakhir yang dibutuhkan, menahan serangan iblis. Selama 3 menit, Yelin tidak hanya berhasil melakukannya, dan bahkan menyingkirkan iblis itu. Jadi meskipun kalian berdua mendapatkan nilai sempurna, tetapi di antara nilai sempurna, masih ada kesenjangan. Aturan pertempuran arena sangat sederhana. Kompetisi ini menggunakan sistem pengundian. Semua peserta akan menjalani 3 putaran kompetisi. Memenangkan pertandingan akan menambah 10 poin, dan membawa Anda ke babak selanjutnya. Kalah dalam pertandingan tidak mengurangi poin. Tetapi begitu Anda kalah dalam sebuah pertandingan, Anda akan masuk ke babak halal. Ini berarti bahwa Anda akan kehilangan gelar juara. Orang yang tetap tak terkalahkan dari awal hingga akhir akan menjadi tahun ini juara ujian masuk Universitas King Cheng kali ini. Ayo mulai undian dan pasang korek api sekarang. Bertarung di arena pertempuran. Ini Yelin, jenis apa? Minuman penggoda apa itu? Bagaimana mungkin kamu bisa sangat setia padanya? Anda tidak perlu mengerti. Kakak laki-laki seumur hidup. Tunggu sampai hari di mana kamu benar-benar mengerti sifat asli Yelin. Anda pasti akan menyesalinya. Teknik pedang. Memotong. Mengakui. Teruslah bermimpi. Keras kepala dan pantang menyerah. Anda tidak bisa menerobos laut api merahku selagi masih bisa menyerah dengan cepat. The film was translated and narrated by M Media. Shuqiu. Aku memperingatkanmu. Kakak laki-lakiku adalah orang terpenting selain ayahku. Jika kau berani berbicara buruk tentang dia lagi, jangan salahkan aku, karena tidak sopan. Jilingyu. Shuqiu memenangkan ronde ketiga. Aku tidak bermaksud. Aku tidak pernah berpikir dia akan berjuang mati-matian. Aku tahu. Ini bukan salahmu. Kamu berpura-pura apa? Seandainya kau tidak menipu Jilingyu, bagaimana mungkin dia bisa berakhir seperti itu dalam situasi ini hari ini? Akhirnya, kamu telah menyakitinya. Seandainya bukan, karena kenyataan bahwa engkau adalah putri sang guru, aku pasti sudah menamparmu sejak tadi. Anda, Kompetisi arena berlanjut. Mahasiswa Luo, sepertinya kamu harus masuk ke babak halal. Kamu tidak cukup baik. Blade datang. Guru Su, menurutmu siapa yang akan menang? Luo Jun. Tapi saat ini, Luo Jun
sedang dipukuli. Saya tidak melihat apapun, tanda bahwa dia menang. Wang Zhenguang adalah kelas assassin. Jika dia menyerang dengan kekuatan penuh, dan tetap tidak bisa mengalahkan lawan, saat itulah Luo Jun akan melakukan serangan balik. Luo Jun memenangkan ronde ketiga. Sekarang setelah 3 babak kompetisi arena telah berakhir, para pemenang dari ketiga babak tersebut, kalian bertiga. Selanjutnya kita akan mengadakan putaran keempat kompetisi arena. Kalian bertiga akan berkompetisi berpasangan. Pemenangnya, King Cheng akan menjadi juara ujian masuk universitas. Yilin, kamu dan Luo Jun akan dimulai pertama. Yilin, The film was aku akhirnya translated menunggumu. and narrated Dari by semua M orang di sini, Media. kamu satu-satunya cocok untuk menjadi lawan saya. Asalkan aku mengalahkanmu. Sang juara ujian masuk universitas ini, pasti aku. Teknik pisau ini. Mungkinkah ini teknik pisau umur panjang? Itu benar, dengan mengonsumsi milik sendiri. Masa pakai sebagai harga, setiap serangan lebih kuat dari serangan sebelumnya. Menggunakan rentang hidup sendiri, sebagai imbalan atas kemenangan dalam pertandingan arin. Apakah ini sepadan? Tidak. Jika ini terus berlanjut, saya pasti akan kalah. Saya hanya bisa menggunakan gerakan itu. Kutukan terlarang. Meteor naga gelap. Kutukan terlarang. Luo Jun hanya untuk menang. Aku benar-benar mempelajari kutukan terlarang. Kutukan terlarang, beban yang ditanggung tubuh sangat besar, bahkan mungkin saja menghancurkan masa depannya sendiri. Lin, jika kamu punya, bersedia mendengarkan saya, saat itu, kamu tidak akan jatuh ke dalam negara bagian ini, saat ini. Saya menang. Bagaimana jika Anda berada di level 18? Kau tetap akan dikalahkan olehku. Siapa bilang aku kalah? Tak ada yang bisa bunuh Master Kutukan Terlarang. Hanya kutukan terlarang milik Master Kutukan Terlarang bisa bunuh diri. Kutukan terlarang. Abadi dan tak terkalahkan. Sebenarnya itu adalah kutukan terlarang yang abadi dan kekal. Bukankah itu sudah hilang sejak lama? Itu benar. Dengan mengorbankan umur hidup sendiri, memberikan kekebalan terhadap kerusakan yang mematikan. Seandainya dia bukan seorang ahli kutukan terlarang, dia pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Kutukan terlarang. Guntur penghancur dunia. Luo Jun bertarung dengan Yelin. Yelin menang. Yelin dan Shu Qiu. Selanjutnya ada dua kamu. Untuk berduel di dalam cincin. Tentukan nilai tertinggi King Chem. Lin, jika Anda perlu istirahat sejenak, aku bisa menunggu sampai kamu benar-benar istirahat. Sebelum saya bertindak, aku tidak ingin memanfaatkanmu. Tidak perlu. Anda bisa langsung menyerang. Baiklah, jangan salahkan aku kerahkan semua kemampuan. Karena saya punya alasan mengapa saya harus menang. Api angin dahsyat. The film was translated and narrated by M Media. Keterampilan legendaris, agar bisa menggunakannya hanya di level 14. Gadis ini benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Sepertinya hasilnya sudah ditentukan. Tidak. Jika ini terus berlanjut, aku pasti akan kalah. Lin, tunggu saja aku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Yelin menang. Peraih nilai tertinggi ujian masuk Universitas King Cheng tahun ini adalah Yilin. Ayah, Guru Su. Mengingat status Yilin sebagai juara King Cheng, bisakah akademi tertinggi Anda
Apakah perlu mempertimbangkan untuk menerimanya? Anda juga tahu bahwa dia adalah seorang ahli kutukan terlarang. Para penguasa kutukan terlarang tidak memiliki masa depan. Yelin adalah muridku. Saya telah meneliti sebuah metode yang dapat mengurangi secara signifikan dampak dari penggunaan kutukan terlarang tentang sang master kutukan terlarang itu sendiri. Bahkan para profesor akademi di akademi tertinggi kita tidak bisa memahaminya. Kau hanyalah seorang peramal belaka. Mengklaim Anda bisa memecahkannya. Apakah menurutmu aku akan mempercayai itu? Anda membuat klaim kosong, meminta kita untuk menumbuhkan penguasa kutukan terlarang. Jika dia tidak hidup melewati usia 25 tahun, kompensasi sumber daya hilang. Jambi, jangan biarkan emosi pribadi Anda mengganggu. Saya juga sangat serius membahas masalah ini dengan Anda. Saya juga sangat serius memberitahukan ini padamu. Kita tidak akan menerima kutukan terlarang, Master. Berhentilah bersikap tidak masuk akal. Anda, Guru, lepaskan saja. Tidak apa-apa jika saya tidak masuk akademi tertinggi. Lagi pula aku tidak peduli. sejak Guru Su bersikeras menolak untuk menerima Yilin. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Juchi Qianxing, apakah kamu tidak punya hal lain untuk mengatakan kepadaku? Tidak. Xu Qiu, dengan kemampuanmu memasuki akademi tertinggi, seharusnya tidak ada masalah. Su Chengbi, kemungkinan besar tidak akan menolakmu, karena aku. Adapun Yelin, apa yang tersisa untukmu mungkin hanya Akademi Dacia. Tidak apa-apa, Guru. Akademi Dacia sudah menjadi pilihan terbaik. Saya akan memberitahu mereka bahwa tidak menerima saya adalah kerugian mereka. Lalu kenapa, kalau kamu menang, kamu saja yang melakukan penarikan dana berlebih? Masa depanmu, Zhu Qiu, masa depanku akan jauh lebih cemerlang daripada milikmu. Saya rasa keberanian sebagian orang semakin menebal. Anda, Baiklah Xu Qiu, kamu turun duluan. Aku dan Jelin ada sesuatu yang perlu dibicarakan. oke. Wakil Direktur Biro Investigasi mengatakan kepada saya bahwa gerbang kiamat telah terbuka. Guru, mengapa dia begitu baik untuk menyampaikan berita ini kepada Anda? Apakah kamu lupa? Kunci yang kuberikan padanya itu palsu. Dia pada dasarnya tidak mampu untuk membuka gerbang kiamat. Alasan yang saya berikan kepadanya adalah bahwa sebuah pembatasan ditempatkan di dalam kunci tersebut. Dan hanya jika saya datang sendiri, bisakah itu dibuka? Itulah mengapa dia tidak punya pilihan selain mengundang saya untuk bekerja sama dan memasuki gerbang kiamat bersama-sama. Jadi Guru, apa yang Anda sarankan? Apakah aku harus ikut denganmu? Lebih tepatnya, kamu, aku, dan Guo Kie akan masuk bersama-sama. Anda harus memanfaatkan waktu ini untuk menaikkan level Anda dengan cepat. Ya. Zhou Qianxing, mengapa kamu begitu baik untuk menerima saya sebagai murid? Apakah ini semata-mata demi? Apakah dia menyuruhku untuk menjaga putrinya dengan baik? Apa sebenarnya yang sedang dia rencanakan? Mungkin semua ini akan dijawab di gerbang kiamat. Pertama-tama saya akan pergi ke sekolah untuk mengklaim hadiah juara dan peralatan sebelum hal lainnya. Guo Qian, Tuan Jup, saya di sini. ikuti perkembangan Yili selama periode ini. Jangan biarkan dia berkeliaran. Anda harus memastikan sebelum dia menuju gerbang kiamat tidak terjadi kecelakaan. Jika ada pihak yang mengganggu, menghancurkan, Ya, sepertinya Yilin belum sepenuhnya masih mempercayai saya. Karena keadaan sudah sampai seperti ini, aku hanya bisa mencobanya dengan berat hati. Waktu saya sudah hampir habis. Gerbang kiamat. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Shu,
Anda akhirnya tiba. Para yang tercerahkan di belakangnya. Setiap level, tidak lebih rendah dari level 30. Saat kamu masuk nanti, hati-hati. Saya menghargai upaya Anda Wakil Direktur Tan, untuk perhatian Anda. Kalau begitu silakan lanjutkan. Inilah gerbang kiamat. Itu benar. Saya juga melihatnya untuk pertama kalinya. Tuan Shuk, karena Anda datang secara langsung. Untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu, aku harus merepotkanmu. Untuk membuka gerbang kiamat ini secara pribadi. Tidak masalah. Tuan Shou, haruskah saya mencabut kunci aslinya? Tidak perlu. Cukup dekati pintunya. Ini sedang bereaksi. Tuan Shuk, sudah waktunya mengembalikan kuncinya padaku bukan? Tentu saja. Ini awalnya milik Wakil Direktur Tan. Tuan Shuk memang orang yang cerdas. Bagaimana mungkin ini terjadi? Di dalam gerbang kiamat sebenarnya. Reruntuhan King Chen. Apakah ini ilusi? Saya tidak tahu. Mari kita masuk ke dalam dan melihat. Mungkin di dalam masih ada orang yang hidup. Di dalam gerbang kiamat, mengapa hanya ada pintu? Mungkinkah selain pintu, tidak ada pilihan lain? Yilin, apakah Anda punya petunjuk? Sejak kita baru saja masuk, kunci telah membimbing saya ke satu arah. Jika saya tidak salah, seharusnya itu pintu yang ada di kejauhan. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa kita tidak berpencar dan mencari sendiri? Kalian berdua antar diri dan ikuti aku. Lepaskan aku. Pergi. Sebaiknya kamu bersikap baik. Lewat sini. Pergi. Lepaskan aku. Di sana. Ini dia. Ini adalah rumahku. Rahasia di balik gerbang kiamat. Bagaimana mungkin benda ini ada di sini? Akhirnya kau datang, Yilin. Ini Yilin. Siapa kamu?
Akulah penjaga artefak asal. Aku menunggumu bertahun-tahun. Penjaga artefak asal. Mungkinkah itu di dalam gerbang kiamat? Masih ada artefak asal ke-8. Yihlin, karena Anda ada di sini, lalu keseimbangan abadi ini harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, Ini milikku. yaitu pernah menjadi milikmu. Pikirkan tentang tubuh abadi Anda. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tubuhku yang abadi. The Tampaknya film bawaan. was translated Itu benar. and narrated Anda by tidak M. berpartisipasi Media. dalam upacara kebangkitan. Namun kamu memiliki kemampuan yang melampaui surga ini. Bukankah itu aneh menurutmu? Hanya artefak aslinya dapat membuat kemampuan semacam ini yang benar-benar menentang kewajaran. Mereka yang merebut artefak asli. Mati saja. Kepunahan cahaya bintang. Yihlin, ambillah keseimbangan abadi dan larilah. Aku tidak bisa menghentikannya. Keseimbangan abadi sebagai artefak asal memiliki kemampuan pertukaran setara. Pria ini ingin menggunakan keseimbangan abadi untuk menukar tubuh abadi Anda pada dirinya sendiri. Jadi ini memang tujuanmu sejak awal. Kamu terlalu banyak bicara. Yihlin, ambillah keseimbangan abadi dan pergilah dengan cepat. Kepunahan cahaya bintang. Kutukan terlarang samsara yang terbakar. Yihlin, ahli kutukan dengan tubuh abadi. Sekuat apapun, Anda masih berada di level 25. Berhenti berjuang tanpa tujuan. Dinding ratapan kutukan terlarang. Kutukan terlarang gabungan petir yang berkobar. Yelin, apa kau belum mengerti? Sebelum kekuasaan absolut, perjuangan itu sia-sia. Penjara cahaya bintang. Salah satu dari 7 artefak kuno asal-usul agung, keseimbangan abadi. Sungguh indah dan tiada duanya. Yihlin, Anda hampir sungguh menyeretku sampai The mati film was translated and Aku terlalu banyak narrated by meramalkan. M. Media. dan menderita pemusnahan surga. Aku memang sudah tidak lama lagi berada di dunia ini, memohon kekuatan bintang-bintang. Hal ini justru akan memperburuk keadaan. Namun sayangnya, pada akhirnya tetap saja kurang tepat. Mungkin ini kehendak surga dalam kegelapan. Sejak kapan? Apakah kamu mulai meragukanku? Sejak awal sekali. Sayang sekali. Seandainya kau sepenuhnya mempercayaiku, proses saat ini mungkin melibatkan rasa sakit yang lebih sedikit. Keseimbangan abadi, satu terang dan satu gelap. Memiliki keabadian dan kekebalan. 2 kemampuan. Keseimbangan abadi dipuji sebagai
artefak asal yang paling ampuh. Sayang sekali bahwa tidak ada lagi keseimbangan abadi di dunia ini. 10.000 tahun yang lalu, pertempuran besar yang terus-menerus menghancurkannya. Keseimbangan abadi yang lengkap memiliki satu kemampuan yang sangat luar biasa. Asalkan kedua belah pihak setuju, terlepas dari tingkat kelas atau rentang hidup, atau bahkan gender. Pertukaran setara dapat dilakukan. Apa maksudmu menceritakan semua ini padaku? Saya benar-benar berhasil. Kalau begitu kamu sekarang tidak berguna. Aku cuma menakut-nakutimu, bocah bodoh. Mengapa? Tenang saja. Anda menebak dengan benar. Aku sudah rencana lawanmu lama. Namun rencana jahatku terhadapmu bukan untuk tubuhmu yang abadi, tetapi demi masa depan umat manusia. Apakah kamu tahu? Saat aku mengamati bintang-bintang di malam hari, aku telah melihat banyak sekali akhir cerita untuk putriku. Namun semua masa depan tak terhitung. Dia meninggal tepat pada saat yang sama. Sekalipun aku mengambil milikmu, tubuh abadi, nasibnya tetap tak bisa diubah. Hanya ada satu penjelasan. Dacia di masa depan The film was mungkin telah musnah translated sepenuhnya. and narrated by M Media. Dan hanya masa depanmu. Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Dao Agung memiliki 50. Evolusi surgawi pakai 49. Mungkin kamulah orangnya. Metode penyembunyian pertama. Maafkan aku, Yelin. Maafkan saya, karena telah membebani Anda dengan begitu berat di pundakmu. Mulai sekarang, Anda mungkin harus menanggung banyak penderitaan. Guru. Ketika bencana tiba, tidak seorang pun bisa tetap tidak terlibat. Bukankah begitu? Kanan. Gumpalan daging itu. Apakah dia benar-benar penjaga artefak kuno itu? Dia sama sekali bukan seorang wali. Dia adalah Kaisar Ganda si Iblis. Secercah avatar. Tujuannya adalah untuk menggunakan sebuah fragmen dari keseimbangan abadi untuk memikat dan menangkap separuh dari keseimbangan abadi di dalam dirimu. Guru. Lalu mengapa kamu tidak beritahu saya sebelumnya? Seandainya aku memberitahumu lebih awal, apakah kamu akan mempercayaiku? Guru. Bolehkah saya meminta satu hal kepada Anda? Tuan silakan bicara. Karena Kaisar Ganda tidak memperoleh keseimbangan abadi, dia pasti akan melancarkan gelombang dahsyat untuk menyerang King Chen. Tolong lindungi King Chen dengan baik. Lindungi Xu Qinyu dengan baik. Tempat ini menyimpan kenangan masa laluku. Kenangan terindah. Saya tidak ingin mereka dihancurkan. Tenang saja, Tuan.
Jika aku bahkan tidak bisa melindungi King Cheng, bagaimana aku bisa menanggungnya? Tanggung jawab besar untuk menjaga umat manusia. Maka aku bisa tenang. Guru. Guru, semoga perjalananmu aman. Anda membunuh Tuan Shuqi. Ceritakan padaku dengan cepat apa yang terjadi di sini. Apa yang kamu peroleh? Rebut mayat, ambil itu. Zhou Qianxin. Siapapun yang mengganggu istirahat Tuan Zhou akan dieksekusi tanpa ampun. Apa yang kamu katakan padanya? Sekarang aku tahu. Apakah Anda mungkin memperolehnya? Artefak asal-usul. Serahkan. Saya berada di level 62, pemanah suci. Kamu pasti sudah mengerahkan seluruh kemampuanmu saat lawan Zhou Qianxin rebut artefak asal tadi. Semua kemampuan telah dikerahkan sepenuhnya. Serahkan barang milik Kaisar. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Kaisar. Aku tidak takut untuk memberitahumu. Kensen dan saya, keduanya adalah subjek Kaisar Ganda. Kami datang ke sini khusus untuk memperoleh keseimbangan abadi. The film was translated and narrated by M Media. Jadi begitulah adanya. Tidak heran jika Kensen dan bawahannya semuanya memiliki karakteristik ras iblis. Guru. Sangat menginginkan orang-orang hina seperti ini. Apakah kamu benar-benar tidak menyesal? Seandainya itu aku pasti akan menyesalinya. Karena orang-orang seperti Anda tidak pantas untuk hidup sama sekali. Aku akan membuatmu menemani sang guru dalam kematian. Dengan mengorbankan hatiku. Mantra terlarang api kematian. Serang dengan cepat. Jika tidak, kita semua akan mati. Kekuatan. Aku merasakan kekuatan yang meluap-luap. Yilin, Anda tidak dapat menandingi kekuasaan Kaisar. Tindakan balasan. Serahkan artefak kuno itu. Jika Anda adalah keturunan langsungnya, saya tidak akan sepenuhnya yakin. Namun sayangnya, aku bahkan tidak menganggapmu serius. Bagus. Kalau begitu saya akan membiarkanmu mencoba. Diberikan kepadaku oleh Kaisar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bertobatlah dalam api ini. Keseimbangan abadi telah diperbaiki. Meskipun bukan keseimbangan sempurna seperti dulu, telah kehilangan kemampuan pertukaran yang setara. Tampaknya telah memperoleh fungsi melahap kemampuan orang lain. Melihat abu di seberang sana, poin pengalaman Tan Qingjiang dan beberapa orang lainnya dimakan olehku. Tanpa disadari, aku sebenarnya naik level hingga level 28. Apakah kamu sudah menonton acara itu cukup lama? Kamu belum keluar juga. Jangan khawatir, sebelum saya datang Tuan Juji sudah menjelaskan semuanya padaku. The film was translated and narrated by M Media. Guru. Aku akan mengantarmu pulang.
Guoqin, bukankah ayahku bilang dia akan membawa Ling Ye dan mereka di suatu tempat? Mereka pergi kemana? Ayah, bangunlah ayah. Ya, Lin, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Ayah saya adalah Tuan Shuk. Bagaimana mungkin dia meninggal? Ayah mengatakan sesuatu. Saya minta maaf. Xiao Qingyu. Dengarkan aku. Rencana Kaisar Ganda dari ras iblis telah gagal. Dia pasti akan meluncurkan. Gelombang iblis akan menyerang King Cheng. King Cheng kini berada dalam bahaya yang mengancam. Saya harap bahwa Anda sebagai anak perempuan, Tuan Shou, bertemu dengan penguasa kota dan meminta penguasa kota untuk segera mengatur orang-orang untuk membela King Cheng. Apa itu Kaisar Ganda? King Cheng apa? Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Beritahu saya, apa sebenarnya yang kamu alami? Mengapa ayahku meninggal? Guru dia terlalu banyak berlatih astrologi dan menderita pemusnahan surga. Adapun prosesnya, saya minta maaf. Saya tidak bisa memberitahu Anda. Jika kamu tidak mau memberitahuku, Anda langsung keluar dari rumahku. Keluar. Ayah. Apa harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak bisa meyakinkan penguasa kota, Qing Cheng tidak akan punya jalan keluar untuk membangun pertahanan melawan gelombang iblis. Mungkin masih ada satu jalan lagi. Yang mana? Katakan padaku dengan cepat. Target Kaisar Ganda adalah keseimbangan abadi, dan keseimbangan abadi ada padaku. Jika aku meninggalkan King Cheng begitu saja, dan menghadapi Kaisar Ganda sendirian, kalau begitu bukankah King Cheng akan aman? Bisakah kamu mengalahkannya? Hasil akhir, yaitu kamu juga akan mati. Keseimbangan abadi tetap akan diambil, dan Qing Cheng akan jatuh. Jika Anda bertanya kepada saya, kenapa kita tidak mengajak Zhu Niu saja, dan meninggalkan Qing Cheng? Dengan cara ini setidaknya kita bisa memastikan keselamatan Zhu Niu. Benar. Tidak. Aku berjanji pada tuanku, bahwa aku harus melindungi King Cheng. Maka pergi pun bukan pilihan. Jika kita tidak pergi, kita akan mati juga. Apa yang Anda sarankan untuk kita lakukan? Maka hanya ada satu jalan tersisa. Translated and narrated by M Media. Sekarang, kamu akhirnya percaya padaku kan? Gerbang kiamat. Artefak asal. Aku tidak pernah berpikir bahwa di dunia ini, artefak asal masih ada. Guru mempercayakan keseimbangan abadi. Bagiku, saya sama sekali tidak bisa mengizinkannya jatuh ke tangan iblis. Saya kenal Tuan Shou, memegang posisi penting di King Cheng. Itulah mengapa saya berharap Anda akan meyakinkan penguasa kota. Tetapi, hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Aku takut. Jangan khawatir. Saya juga memikirkan satu orang lagi. Artefak asal. Yilin, terima kasih atas kepercayaan Anda. Karena bersedia menceritakan hal ini kepada saya. Paman Ji, Lin Yu, kalian berdua selalu membantu saya. Jadi saat ini, orang-orang yang paling saya percaya hanya kalian berdua. Kakak laki-laki, Yilin. Sebenarnya, aku selalu ingin memberitahumu. Saya minta maaf. Dulu, aku menyuruh Ling Yu menghubungimu. Sebenarnya untuk niat jahat. Namun pada akhirnya Anda mengesampingkan dendam masa lalu dan menyelamatkan saya. Kau bahkan membantu Ling Yu masuk ke Akademi Dacia. Aku, kakak laki-laki, saya minta maaf. Namun saya selalu dengan tulus memperlakukanmu seperti kakak laki-lakiku. Aku tahu. Sejak insiden di Arna Battle terakhir kali, aku sudah tahu. Paman Ji,
Perbuatan lebih penting daripada niat. Terlepas dari tujuan apapun yang Anda miliki, saat kau mendekatiku waktu itu, kamu tidak pernah menyakitiku. Itu saja sudah cukup bagiku. Sudah cukup. Terima kasih. Yilin. Mari kita naik ke tembok kota. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Kepala sekolah. Anda di sini. Qin Cheng dalam bahaya. Setiap orang memiliki kewajiban. Sebagai kepala sekolah, saya tentu saja harus berada di garis depan. Setiap orang. Qin Cheng adalah rumah kami. Tembok kota tak mampu menahan. Begitu banyak iblis. Kita semua memilikinya. Keluarga dan orang tua kita sendiri di dalam kota. Kita hanya bisa menggunakan daging dan darah kita untuk membangun garis pertahanan. Untuk melindungi keselamatan mereka. Apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya untuk Qin Cheng, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Petugas Wan, kamu juga ada di sini. Bahkan kamu pun telah datang. Sebagai penegak hukum, bagaimana mungkin aku tidak berada di sini? Perselisihan masa lalu telah berakhir. Hari ini kita menghadapi musuh bersama-sama. Jika kota ini berdiri, kita pun akan berdiri. Jika kota ini runtuh, kita pun akan runtuh. Jika kota ini berdiri, kita pun akan berdiri. Jika kota ini berdiri, kita pun akan berdiri. Jika kota ini berdiri, kita pun akan berdiri. Jika kota ini runtuh, kita pun akan runtuh. Jika kota ini runtuh, kita pun akan runtuh. Jika kota ini runtuh, kita pun akan runtuh. Ikuti saya. Tidak. Jika kita tidak mengalahkan Kaisar Ganda, makhluk-makhluk iblis ini akan terus datang tanpa henti. Yilin. Dia yang memiliki keseimbangan abadi. Sangat bagus. Manusia. Kamu sangat berani. Serahkan keseimbangan abadi dengan patuh. Saya bisa menggunakan ritual reinkarnasi untuk menjadikanmu anggota iblisku. Menjadi buas seperti dirimu. Saya tidak tertarik. Kau mencari kematian. Kutukan terlarang, petir api. Perjuangan yang sia-sia. Kaisar ini berada di level 80. Raja Iblis. Sekalipun kamu berkorban seluruh kekuatan hidupmu sendiri, kutukan terlarang yang kau ucapkan tidak akan menggoyahkan saya sedikit pun. Karena ada jurang pemisah antara kamu dan aku. Terlalu besar. Sekarang izinkan saya menarik kembali pernyataan saya. Apa yang menjadi milikku? Kekuatan bintang surgawi, dengarkan perintahku. Penindasan abadi bintang surgawi. Ini adalah artefak ilahi, kompas bintang surgawi. Bagaimana kamu bisa memiliki benda ini? Ayahku meninggalkan ini untuk Qin Cheng hari ini. Kepada Su Niu, akan hidup dan mati bersama Qin Cheng. Kepunahan cahaya bintang. Mengaktifkan kompas bintang surgawi membutuhkan pengorbanan nyawa. Dengan kekuatanmu, Anda hanya memiliki paling banyak 2 kegunaan. Tetapi, aku masih hidup. Izinkan saya melakukannya. Apakah sepadan menukarkan kekuatan hidup dengan harga itu? Lalu biar kau nikmati puas.
Patuhilah perintahku. Susunan kepunahan cahaya bintang besar. Mengaktifkan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda memilikinya? Kekuatan hidup yang begitu dahsyat, menggunakan kekuatan penuh dari artefak ilahi. Kamu menebak. Kami menang. Kami menang. Kami menang. Ayah, Guru. Apakah kamu melihat itu? Saya melindungi King Cheng. Terima kasih ya, Lin. Tidak ada. Inilah yang seharusnya saya lakukan. Omong-omong, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Bukankah ayahku pernah berkata sebelumnya bahwa dia akan membawa Ling Ye ke suatu tempat tertentu? Kukira, itu pasti yang berikutnya. Gerbang kiamat. Mengapa kamu akhirnya berada di sini? Mau pergi kemana saja? Ling Ye ini. Mungkinkah dia adalah diriku? Itulah mengapa Tuan Shou. Aku baru saja mulai berpikir sedikit lebih baik tentangmu. Tapi tak sangka kau masih begitu. Seorang maniak arogan. Kamu dan Ling Ye sama sekali tidak punya perbandingan. Berhenti bicara, omong kosong yang membosankan. Aku peraih nilai tertinggi King Cheng ujian masuk uni. Lalu apa masalah jika kamu top scorer? Mengingat bakat Ling Ye, dia mungkin bahkan tidak membutuhkannya untuk mengikuti ujian masuk universitas. Dia seharusnya juga diterima di akademi tertinggi. Kalau begitu aku bisa masuk ke akademi tertinggi untuk menemukannya. Kalau begitu saya permisi dulu. Omong-omong, jika Anda memiliki sesuatu nanti yang membutuhkan bantuan, ingatlah untuk mencariku di akademi. Selamat tinggal. Ching Cheng terlalu kecil. Setelah semuanya beres di sini, pergi ke Akademi Dacia. Itulah panggung sejatimu. Ya. King Cheng. Memang terlalu kecil.